Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 82. Ternyata gerombolan tabuan yang agaknya lagi beristirahat di ranting-ranting pohon bubar berderai seperti tergebu. Dan binatang-binatang berbisa itu terbang kaget ke angkasa. Kemudian membentuk barisan berlingkar-lingkaran terus terbang ke arah barat laut. Barisan tabuhan ini bukan main banyaknya. Apakah Kebo Bangah ada di sini? Sang Aji mencoba menebak-nebak. Dahulu ia pernah menyaksikan barisan tabuhan Sang Dewa Resi. Meskipun sudah luar biasa, namun masih kalah jauh apabila ia dibandingkan dengan saat itu. Memperoleh pikiran demikian, cepat ia meloncat ke belakang rumpun bambu yang agak terlindung. Kemudian dengan hati-hati ia mengikuti barisan tabuhan itu. Syukurlah, penggembala-penggembala tabuhan itu berkepandaian lumrah berlaku, sehingga mereka tak mengetahui dirinya. Jalan yang ditempuh berliku-liku. Ternyata makin lama makin mendekati gundukan tanah tinggi yang tadi nampak berdiri di sebelah timur. Terang sekali barisan tabuhan itu mendekati dari arah barat laut. Setibanya di tempat itu, barisan tabuhan itu lantas bubar berderai. Penggembala-penggembalanya menggebunya ke arah utara. Sebentar saja suaranya telah tersirap dan menghilang di antara pohon-pohon yang berdiri berderetan jauh di sana. Hati-hati Sang Aji mendekati sebongkah batu dan bersembunyi di baliknya. Kemudian ia merangkak maju. Ia menyusup melalui arah selatan dan bersembunyi di belakang semak-semak dekat pohon gundul. Dari sini ia menebarkan penglihatannya. Betapa kagetnya, ia melihat beberapa orang berdiri tegak di atas batu-batu. Dan di antara mereka nampak Titisari berada di dekat seorang laki-laki tegap perkasa. Dialah Adipati Surengpati. Hanya kini ia tak mengenakan topeng seperti dahulu. Kebo Bangah atau Arya Senggala atau siapa lagi namamu, engkau menahan aku di sini pasti ada perhitungannya, kata Adipati Surengpati. Seorang laki-laki berperawakan bagaikan raksasa, tertawa terkekeh-kekeh mendengarkan ucapan Adipati Surengpati. Bunyi tertawanya seperti gembreng pecah dan menyakiti pendengaran. Dialah Kebo Bangah, paman Sang Dewa Resi, yang termasuk salah seorang tokoh sakti. Saudara Surengpati, janganlah khawatir aku akan merugikan engkau, sahutnya. Suaranya parau dan sumbang, tetapi memiliki daya kekuatan aneh. Selamanya aku Kebo Bangah tak pernah menyakiti orang. Kau seorang berbisa, masakan aku tak tahu? Bagus. Bagus, sahut Kebo Bangah sambil tertawa terkekeh-kekeh. Agaknya, senang ia memperoleh gelar sebagai seorang berbisa. Dan diam-diam Sang Aji bercekat hatinya. Benar-benar Kebo Bangah berada di sini. Dan Titisari mengapa tiba-tiba berada di samping ayahnya? Apakah dia kena tangkap sewaktu menyambangi makam ibunya? Pikirnya sibuk. Teringat akan pekerti gurunya Gagak serta membawanya kemari, maka bertambah jelaslah maksudnya. Diam-diam ia bersyukur kepadanya. Pikirnya, rupanya guru telah mengerti beradanya mereka di sini. Lalu membawa aku kemari. Kini ia memusatkan seluruh perhatiannya. Ditebarkan matanya dan mengamat-amati mereka yang berada di situ. Adipati Surengpati berdiri di atas batu di samping Titisari. Di hadapannya kira-kira berjarak 10 langkah, berdiri Kebo Bangah yang berperawakan bagaikan raksasa. Karena malam hari, meskipun bulan bersinar cerah, tiada begitu jelas raut mukanya, ia hanya nampak berkumis tebal, jenggotnya tebal pula. Pandangnya tajam dan sebentar-bentar tertawa terkekeh-kekeh melebihi orang gila. Di belakang Kebo Bangah, berdiri Sang Dewa Resi yang mengenakan pakaian putih. Kemudian beberapa pengiringnya bersikap tegak seperti pengawal-pengawal kerajaan. Mereka semua mengesankan suasana keagung-agungan. Pakaiannya serba putih pula dan berseragam. Tatkala Kebo Bangah habis berbicara, tiba-tiba Sang Dewa Resi maju ke depan dan membungkuk hormat. Kemudian berkata mengejutkan hati Sang Aji. Menantumu Dewa Resi perkenankan menghaturkan sembah kepada ayahanda mertua Adipati Surengpati. Menantu? Hati Sang Aji kebat-kebit. Menantu? Kapankah Sang Dewa Resi menjadi menantu Adipati Surengpati? Menurut Titisari, Adipati Surengpati tak berputra lagi selain Titisari seorang. Apakah dia lagi membahasakan diri sebagai calon suami Titisari? Ia melihat Adipati Surengpati menegakkan kepala. Agaknya ia tak begitu senang mendengar ucapan Sang Dewa Resi. Meskipun demikian, tangannya diangkat tinggi seakan-akan hendak memberi salam.
mendadak saja terus dikibaskan. Dan sang Dewa Resi terpental mundur dan hampir jatuh terbalik. Untung Kebo Bangah dengan tertawa terkekeh-kekeh menolong dirinya dengan mengibaskan tangannya pula dari belakang punggung, sehingga ia dapat berdiri tegak kembali dan sekaligus terlontarkan pada tempatnya semula. Hai hahaha, bagus. Bagus saudara Surengpati. Kebo Bangah tertawa lebar. Rupanya engkau menaksir-naksir perlu calon menantumu apakah sepadan berjajar dengan putrimu. Bagus. Bagus. Dengan tenang Adipati Surengpati menjawab, dia pernah menghina muridku Pringgasakti dengan barisan tabuhannya. Kali ini inginlah aku menguji sampai di mana kepandaiannya. Mendengar kata-kata Adipati Surengpati, Kebo Bangah menaikkan nada tertawanya. Suaranya luar biasa menyakitkan telinga Sang Aji. Nah, bagaimana menurut pendapatmu saudara Surengpati? Apakah dia pantas menjadi menantu putrimu? Ia berhenti sebentar mengamat-amati Titisari. Saudara Surengpati, benar-benar engkau pintar menciptakan seorang anak. Begini cantik molek. Pantas keponakanku ini mendadak saja berubah jadi gendeng. Setelah berkata demikian, Kebo Bangah merogoh ke dalam saku bajunya. Kemudian mengeluarkan sebuah kotak yang mementalkan sinar berkilauan di tengah malam bulan gede. Bahwasanya kotak itu memantulkan cahaya di malam hari, pastilah terbuat dari bahan logam yang berharga. Apabila bukan emas, setidak-tidaknya suatu kotak yang dihiasi permata. Anakku, katanya kepada Titisari. Ayahmu seorang kaya raya. Pastilah engkau tiada silau melihat kotak emasku dan permata-permata yang menghiasi sisinya. Tetapi di dalamnya aku mempunyai semacam permainan. Cobalah buka sendiri. Engkau akan melihat segebung jarum emas bertatahkan permata intan. Dahulu aku pernah mengimpikan wasiat Bende Mataram yang paling ampuh, yakni Jala Korowelang. Konon kabarnya jala itu mempunyai bandul-bandul jarum sakti. Barang siapa kena bandul jarum itu, meskipun kebal dari segala, akan lumpuh tak berkutik. HM. Selama hidupku belum pernah aku melihat jala sakti tersebut. Tapi aku mempunyai otak dan hayal. Nah, kuciptakan bandul-bandul itu. Di kemudian hari, apabila aku berhasil menemukan bahan sakti untuk membuat jala, pastilah bandul jarum ini akan kusematkan pada tiap benang jaring. Sekarang terimalah sebagai pembayaran emas kawin keponakanku. Kebo Bangah kemudian maju mengangsurkan barang berharga itu. Hati Sang Aji bergetar bukan main. Katanya dalam hati, Titisari, apakah engkau menerima juga gebungan jarum emas itu sebagai pembayaran emas kawin? Dia terkejut berbareng kecewa, tatkala melihat Titisari mengulurkan tangan menyambut kotak tersebut. Dengan lembut Titisari memperdengarkan suara tertawanya. Kemudian berkata penuh girang. Terima kasih. Dia menyahut pendek. Setelah berkata demikian, sambil mengangsurkan tangan ia mengerling kepada Sang Dewa Resi. Keruan saja, Sang Dewa Resi yang telah tergila-gila semenjak bertemu di Pendapa Kadipaten Pekalongan serasa copot hatinya. Dadanya mendadak saja menjadi sesak, karena jantungnya berdebar terlalu keras. Di dalam hati ia bersyukur, melihat gadis itu menerima pemberian emas kawin pamannya. Pikirnya, ayahnya telah berkenan menyerahkan dia kepadaku. Masakan dia berani menolak pemberian emas kawin? HM. Tahulah aku sekarang. Sikapnya yang selalu galak terhadapku, alihkan hanya merupakan suatu gaya khas seseorang gadis belaka. Dalam detik-detik itu, dia telah memimpikan malam pengantin. Maklumlah, dia adalah seorang laki-laki yang sudah terlalu sering memperoleh pengalaman. Terhadap seorang gadis, tahulah dia apa yang harus dilakukan pada malam-malam itu, seperti terhadap Nuraini. Tetapi sekonyong-konyong tengah ia memimpikan malam indah itu nampaklah suatu sinar beterbangan menyerang dirinya. Waduh! Celaka, jeritnya kaget. Sekilas pandang tahulah dia, bahwa sinar yang menyerangnya berkeredepan itu adalah perbuatan Titisari. Ternyata setelah membuka kotak pemberian dengan cekat Titisari meraup gebungan jarum emas itu dan disambitkan kepadanya. Untunglah, Sang Dewa Resi pernah diserang demikian dengan biji sawo. Karena itu, dalam gugupnya cepat ia menjejak tanah dan melesat ke udara. Meskipun demikian, jarum emas pemberian pamannya berjumlah bukan hanya satu. Tetapi merupakan segebung jarum yang berjumlah paling tidak 25 batang. Titisari, apa yang kau lakukan ini? Bentak Adipati Surengpati sambil mengibaskan tangan.
Oleh kibasan itu, jarum-jarum itu tersapu bersih. Seumpama tidak, meskipun sang Dewa Resi sudah melesat ke udara tiada tertolong lagi. Karena dirintangi Adipati Surengpati, maksud Titisari hendak membinasakan sang Dewa Resi gagal berantakan. Gadis itu lantas saja menangis sedih. "Ayah, lebih baik bunuhlah aku. Selama hidupku tak bakal aku kawin dengan bangsat itu." Hebat adalah sikapnya Kebo Bangah. Orang itu menyaksikan peristiwa demikian seperti lagi menonton sandiwara belaka. Ia malah lantas saja tertawa terkekeh-kekeh, menyaksikan Adipati Surengpati menggerembengi anaknya perempuan. Terhadap keponakannya yang baru saja terlepas dari lubang jarum, ia bersikap dingin seakan-akan tiada menaruh perhatian. "Saudara Surengpati," katanya dengan suara parau, "janganlah salah paham. Putrimu lagi menguji anakku. Mengapa engkau menggerembengi begitu sungguh-sungguh?" Waktu itu sang Dewa Resi telah berdiri lagi di atas batu. Dadanya sebelah kiri terasa sakit. Maka tahulah dia, bahwa ia masih juga kena sambaran jarum Titisari. Tetapi di depan seorang gadis ayu, betapa dia mau memerintah. Dasar hatinya angkuh pula, maka meskipun nyeri bukan main bisa dia bertahan diri. Malahan wajahnya nampak tersenyum, seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. Dalam pada itu Kebo Bangah berkata lagi kepada Adipati Surengpati, "Saudara, dahulu hari kita pernah mengadu kekuatan dan mengukur kepandaian. Barangkali sudah 20-an tahun yang lalu. Sekarang, hatiku girang, karena tak terduga kita berdua sudah mengikat tali kekeluargaan. Engkau memperkenankan anakku memperistri putrimu. Selanjutnya, aku akan tunduk dan patuh kepada semua perintahmu." Dengus Adipati Surengpati angkuh. "Siapakah yang berani main perintah terhadap manusia berbisa seperti tampangmu? 20 tahun kita tak pernah bertemu. Pastilah ilmu kepandaianmu kini sudah jauh melebihi diriku, sampai-sampai berani bersikap merendah. Cobalah perlihatkan macam kepandaianmu di hadapanku. Aku ingin melihat." Terang sekali maksud Adipati Surengpati. Ia memaksa Kebo Bangah agar memisahkan antara tali kekeluargaan dan ilmu kepandaian. 20 tahun yang lalu, mereka pernah mengadu kepandaian. Kesudahannya satu-satu, di antara mereka tiada yang kalah atau menang. Karena itu, mereka berdua saling berlomba menekuni ilmunya agar di kemudian hari bisa merebut kemenangan. Dasar Adipati Surengpati berkepala besar pula, maka ia tak senang mendengar ucapan Kebo Bangah. Sebaliknya kesan Titisari adalah lain. Dasar hatinya masih kekanak-kanakan, maka begitu mendengar ucapan ayahnya ia segera menyetujui. Lantas saja tangisnya hilang tak keruan perginya. Ditegakkan kepalanya. Wajahnya terus saja kelihatan manis luar biasa. Dengan mata bersinar-sinar ia menatap Kebo Bangah. Dalam hatinya ia berharap pendekar itu memperlihatkan kepandaiannya. Dengan demikian ia akan bisa menyaksikan kepandaian salah seorang tokoh sakti yang sudah sekian lama mengeram dalam ingatannya, berkat tutur kata ayahnya yang sering membicarakan keunggulan 7 tokoh sakti pada zaman itu. Kebo Bangah nampak membawa tongkat bercat merah, kira-kira sedepa panjangnya. Tongkat itu berduri. Dan ia mengenalnya sebagai tongkat duri batang rukem yang mengandung bisa alam luar biasa. Barang siapa kena tergores duri itu meskipun ia kebal dari senjata tajam, akan mati keracunan. Apalagi Kebo Bangah memelihara tongkat itu sebagai jiwanya sendiri. Bertahun-tahun lamanya, tongkat tersebut direndamnya dalam kubang racun ular dan binatang-binatang beracun lainnya. Sebagai obat pemunahnya, pasti saja dia memiliki. Tetapi menurut kabar, tatkala ia mencoba kehebatan tongkat rukemnya, sudah meminta korban 475 orang yang mati keracunan. Dan di antara mereka tak seorang pun diberi obat pemunahnya. Oleh perbuatannya itu terkenalah dia sebagai si bisa dari Gunung Serandil. "Saudara Surengpati," katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. 20 tahun yang lalu, ilmu kepandaianku tak bisa dijajarkan dengan ilmu kepandaianmu. Sekarang sudah 20 tahun lewat, pastilah ilmumu makin bertambah tinggi. Betapa bisa aku mengejar ilmu kepandaianmu. Aku usul begini, sekarang kita sudah menjadi sanak. Marilah kita pulang ke Karimun Jawa saja. Di sana aku berniat berguru kepadamu. Nah, bagaimana pendapatmu?" Tatkala sang Dewa Resi bertemu pandang untuk yang pertama kalinya dengan Titisari di Pendapa Kadipaten Pekalongan, segera ia meminta pertolongan pamannya untuk melamar gadis itu. Kebo Bangah segera mengirimkan beberapa orang sebagai utusan mewakili dirinya meminang Titisari.
Memperoleh lamaran itu, Adipati Surengpati sibuk menimbang-nimbang. Pikirnya, pada zaman ini, orang yang melebihi kesaktian Kebo Bangah tiada lagi. Andai kata ada, tidaklah begitu banyak, jika aku dan dia bisa mengikat suatu ikatan keluarga, bukankah tiada lagi tandingku di kolong langit ini? Ia tahu, anak perempuannya amat nakal. Jika sudah tiba waktunya untuk kawin, harus memperoleh seorang suami yang seimbang. Si suami harus memiliki ilmu yang bisa mengimbangi. Kalau tidak, anaknya perempuan bakal menghinanya. Ia segera mencari di mana Titisari berada setelah minggat dari Pulau Karimun Jawa. Secara kebetulan ia bisa menyaksikan kepandaian sang Dewa Resi tatkala berani melawan muridnya Pringga Sakti. Diam-diam ia bergirang hati. Ternyata ilmu kepandaiannya jauh di atas Titisari. Di samping itu, ia cakap dan tiada tercela. Gerak-geriknya halus dan matang. Dan begitu memperoleh kesan itu, segera ia membawa Titisari pulang ke Karimun Jawa. Di sana ia menerima baik lamaran Kebo Bangah. Sebaliknya, begitu Titisari mendengar pembicaraan antara ayahnya dan utusan Kebo Bangah, terus saja ia menolak dengan mengemukakan kebusukan-kebusukan sang Dewa Resi. Tetapi Adipati Surengpati tak meladeni, ia menganggap alasan itu sebagai lumrahnya seorang dara yang terkejut mendengar berita lamaran untuk yang pertama kalinya dalam hidupnya. Karena itu, Titisari lantas minggat kembali. Kepada salah seorang pengasuhnya, gadis itu menerangkan bahwa ia hendak mencari kekasihnya Sangaji. Keruan saja, Adipati Surengpati mencak-mencak seperti seseorang terbakar jenggotnya. Menurut hematnya, sang Dewa Resi jauh lebih sempurna daripada Sangaji yang ketolol-tololan. Tetapi kini, begitu mendengar tata kalimat Kebo Bangah yang sebentar merendah dan sebentar lagi tinggi hati, ia jadi curiga. Pikirnya, apakah maksud orang ini? Apakah dia hendak memaksa aku terikat menjadi sanak keluarganya untuk melindungi kelemahannya? Teringatlah dia, Kebo Bangah dahulu pernah punah ilmunya tatkala melawan Kiai Kasan Kesambi. Apakah ilmunya kini bisa pulih kembali sesungguhnya masih merupakan suatu teka-teki besar. Teringat akan hal itu, teringat pulalah dia kepada sepak terjang dan tabiat Kebo Bangah. Orang itu, sangat berbisa. Mulutnya tajam, cerdik, licin, kejam dan mau menang sendiri. Dia sendiri salah seorang tokoh sakti yang berkepala besar. Sudah selayaknya tak sudi ia mengakui keunggulan Kebo Bangah. Maka segera ia mengeluarkan senjata andalannya, yakni sebuah tanduk panjang. Kemudian berkata angkuh, seorang tetamu dari jauh telah memaksaku menerima perangkapan jodoh di tengah jalan. Aku pun tidak memedulikan dan kuterima maksud itu. Nah, apa perlu kini hendak mencoba ilmu kepandaian, membutuhkan suatu tempat layak jauh di Karimun Jawa? Kalau aku sudah berani menerima suatu perangkapan jodoh tanpa adat istiadat, masakan aku memerlukan pula adat istiadat melayani kepandaian orang? Sebagai seorang yang sudah mempunyai pengalaman penuh, tahulah Kebo Bangah arti kata Adipati Surengpati. Lantas saja ia tersenyum panjang. Menghadapi bakal besan yang berwatak angkuh dan berkepala besar, ia bersedia mengalah dalam beberapa hal. Sebab kalau Adipati Surengpati sampai meniup tanduknya yang panjang, akibatnya terlalu hebat. Senjata itu bisa meniupkan beberapa macam tenaga mantram yang susah dilawan. Maka segera ia berteriak menyerukan aba-aba. Beberapa pengiringnya yang semenjak tadi berdiri tegak seperti pengawal raja, cepat menoleh dan meneruskan aba-abanya. Dan tak lama kemudian dari balik gundukan tanah tinggi, muncullah 20 wanita-wanita cantik yang segera bersimpuh menghaturkan sembah kepada Adipati Surengpati. Saudara Surengpati, kata Kebo Bangah nyaring. Sekalian dayang-dayangku ini masih tergolong gadis tulen. Aku berkata masih tergolong. Sebab kalau kau suruh membuktikan, tak berani aku menanggung. Hihaa. Sekalipun demikian, mereka cantik-cantik. Tentu saja menurut seleraku. Aku mengumpulkan dari beberapa penjuru tanah air. Bilanglah, aku bersusah payah juga. Nah, mereka ini akan kupersembahkan kepadamu sebagai dayang-dayang puterimu. Tetapi apabila engkau hendak merebutnya atau memaksanya, tak berani aku menghalang-halangi. Titisari mengamat-amati 20 dayang itu. Mereka berwajah tak tercela. Meskipun hanya dipantuli cahaya rembulan, namun kulitnya nampak bersih dan kuning. Heran ia mengapa mereka bersedia menghamba kepada Kebo Bangah. Pastilah di belakang keadaannya terselip suatu kisah rahasia. Tak disadari ia mengerling kepada Sang Dewa Resi sekilas pandang, ia melihat Sang Dewa Resi merenungi dirinya seperti orang gendeng.
Kesannya menjemukan dan mendengkikan. Maka diam-diam ia mencari akal untuk membunuhnya dengan suatu jebakan lagi. Pikirnya, biarlah di depan ayah, ia kuhajarnya mati. Meskipun ayah akan mendesak aku menikah dengannya, toh dia sudah menelungkupi liang kubur. Tabiat Titisari memang liar dan berbuat menurut kehendak hatinya. Apa yang dipikirkan lantas saja dikerjakan tanpa pertimbangan lagi. Maka sebentar kemudian ia tersenyum manis, karena telah memperoleh pegangan. Sebaliknya sang Dewa Resi salah tangkap, ia mengira memperoleh kiriman senyuman dari gadis yang menggemaskan hatinya. Tentu saja ia sangat girang. Dan saking girangnya lenyaplah rasa nyerinya yang menusuki dada semenjak tadi. Dalam pada itu, Adipati Surengpati merenungi para dayang seolah-olah lagi menimbang-nimbang. Mendadak saja, ia meniup tanduknya. Ternyata tanduk itu merupakan sebuah trompet yang mula-mula bersuara lembut. Kemudian, entah bagaimana caranya sekonyong-konyong berubah menjadi nada bengis. Barisan tabuan yang lagi mengeram di puncak-puncak pohon, sekaligus bubar berderai. Binatang-binatang itu beterbangan mendaki angkasa. Tatkala berada di atas Adipati Surengpati terus saja mati berontokan bagaikan hujan. Keruan saja, sang Dewa Resi terkejut menyaksikan Adipati Surengpati. Ia pernah bertemu seseorang yang memiliki ilmu semacam itu, tatkala lagi bertempur melawan Pringga Sakti. Orang itu mengenakan topeng dan bisa bersiul panjang. Siulnya itu mampu mengusir sekalian barisan tahuannya. Dan sama sekali tak terduga olehnya, bahwa orang bertopeng tersebut adalah Adipati Surengpati yang kini tengah memperlihatkan salah satu kesaktiannya yang lain lagi. Dan tatkala ia melihat para dayang pada menggigil di atas tanah, sadarlah dia akan bahaya. Tetapi kesadarannya itu kasep juga. Tiba-tiba tubuhnya terasa menjadi panas dan seperti tertusuki ribuan jarum. Tulang-tulangnya seperti terlolosi. Dan darahnya bergolak kacau. Sudah barang tentu, ia kehilangan dasar untuk mempertahankan diri. Bahkan matanya jadi berkunang-kunang. Dunia seolah-olah berputar di depannya. Gunung-gunung pada terbalik. Tanah yang diinjaknya terasa bergoyangan. Mau tak mau terpaksalah dia berteriak memanggil pamannya. Paman. Tetapi Kebo Bangah kala itu nampak sibuk sendiri. Orang itu tengah mengetuk-ketuk tanah seolah-olah seorang pemimpin musik lagi memperdengarkan irama lagunya. Karena itu, keadaan sang Dewa Resi bertambah lama bertambah runyam. Kini terasalah dia, betapa suatu gumpalan hawa melonjak ke atas. Gumpalan awan itu mula-mula berputar di dalam perutnya. Kemudian dengan suatu tenaga yang susah dibendung, terus mendaki ke atas melalui rongga dadanya. Terpaksa pulalah ia berjongkok agar bisa mempertahankan diri. Sedangkan nasib para dayang waktu itu, susah diceritakan penderitaannya. Mereka jatuh terkapar di atas tanah seperti ayam tersembelih. Tangannya mencakar-cakar tanah dan akhirnya bergulingan dengan merintih kesakitan. Makin lama tiupan Adipati Surengpati makin tajam. Penderitaan dan penanggungan para dayang serta sang Dewa Resi, kian menjadi-jadi. Mereka mendekap perut dan dadanya seolah-olah berkhawatir akan meledak. Dan melihat keadaan mereka, Kebo Bangah mulai mengernyitkan dahinya. Kini berhentilah dia mengetuk-ngetuk tanah dengan tongkatnya. Kepalanya didongakkan ke udara, lalu menarik napas sekuat-kuatnya sampai perutnya menggelembung. Setelah itu dia memperdengarkan suara perutnya melalui dada. Nadanya mengingatkan kepada salak anjing kelaparan di tengah rimba raya. Mendengar suara itu, Titisari tertawa geli. Sebaliknya, tidaklah demikian halnya sikap ayahnya. Adipati Surengpati nampak jadi bersungguh-sungguh, karena tiupan tanduknya ternyata seperti terhapus. Mendadak saja, dia berhenti meniup sambil berkata, Kebo Bangah. Marilah permainan ini kita atur, agar sedap didengar dan menarik untuk penglihatan. Bagus, sahut Kebo Bangah dengan tertawa terkekeh-kekeh. Saudara Surengpati, tiupanmu hebat bukan main. Karena itu izinkan aku menyumpal telinga anakku dan dayang-dayang yang hendak kupersembahkan kepadamu. Setelah berkata demikian, terus saja ia memerintah sang Dewa Resi dan sekalian dayangnya untuk menutup telinga serapat-rapatnya. Kenapa harus menutup telinga? Titisari heran, ia melemparkan pandang kepada ayahnya hendak minta penjelasan. Nampak Adipati Surengpati menoleh kepadanya dan berkata menasehati. Kau tahu apa? Suara bakal mertuamu hebat bukan main. Kau pun harus menyumpal telingamu. Tapi Titisari belum juga mengerti maksud ayahnya.
Ingin ia hendak minta keterangan lebih jelas lagi, mendadak ayahnya telah merobek sapu tangannya menjadi dua bagian. Kemudian disumpalkan rapat-rapat ke dalam telinganya. Diam-diam Sang Aji heran menyaksikan peristiwa itu. Hatinya jadi kian tertarik. Karena tak mengerti akan bahaya, dia bahkan merangkak lebih mendekat. Dalam pada itu terdengar Adipati Surengpati berkata nyaring, "Kebo Bangah, apabila ternyata aku tak tahan melawan tenaga saktimu, sudikah engkau mengalah?" "HM, bagaimana mungkin engkau bisa kalah? Ilmuku hanyalah ilmu pasaran belaka." "Apakah hebatnya?" sahut Kebo Bangah. Belum lagi ia selesai berkata, Adipati Surengpati telah menyumbatkan senjata tanduknya ke mulut. Cepat-cepat ia bersiaga menghadapi kemungkinannya. Dan begitu suara tanduk Adipati Surengpati mulai mengalunkan nada tinggi, Kebo Bangah terus saja menyalak bagaikan anjing kelaparan. Sang Aji yang berada di belakang rumputan, heran menyaksikan perangai mereka. Selama hidupnya belum pernah sekali juga ia menyaksikan suatu pertandingan mengadu ilmu dengan cara demikian. Bahkan mendengar pun belum pernah. Maklumlah, sebagai seorang anak yang dibesarkan di Jakarta, sama sekali dia asing tentang cerita-cerita kesaktian orang-orang kuno seperti Janda Sakti Calon Arang, Empu Baradah, Ratu Angin-Angin, Dewi Kili Suci, Menak Koncar, Narasoma dan lain-lainnya lagi yang bisa memukul musuhnya dari jauh dengan ilmu mantram sakti. Seperti diketahui, Janda Calon Arang, Empu Baradah dan Narasoma hidup pada zaman Raja Erlangga. Sedangkan Ratu Angin-Angin dan Dewi Kili Suci terkenal pada zaman Jenggala dan Daha. Dan Menak Koncar hidup pada zaman Majapahit. Mereka terkenal sebagai tokoh-tokoh sakti yang memiliki ilmu mukjizat dan sarwa gaib. Karena itu, dia berpikir, apa-apaan sih mereka ini? Masakan mengadu ilmu dengan cara begitu? Apakah bukan adu tenaga yang menentukan segalanya? Teringatlah dia kepada tutur kata gurunya, bahwa tokoh-tokoh sakti itu kebanyakan beradat aneh. Bahkan menurut ukuran pergaulan, tak jarang mereka digolongkan dengan orang-orang setengah waras. Tetapi selagi berpikir demikian, mendadak saja hatinya terasa tergoncang. Darahnya terus saja jadi bergolak, sehingga mukanya terasa panas luar biasa seperti terselomoti bara. Kaget ia merasakan perubahan ini. Maka cepat-cepat ia duduk bersimpuh mengatur pernapasan dan tata darahnya. Dipusatkan seluruh perhatiannya karena kini sadarlah dia akan bahaya. Sebenarnya, tak gampang-gampang seseorang mampu mempertahankan diri terhadap serangan ilmu mantram kedua tokoh sakti tersebut. Sang Dewa Resi sendiri, seumpama tak memperoleh pertolongan pamannya, akan rubuh kena serangan ilmu mantram Adipati Surengpati. Apalagi kini, kedua tokoh sakti itu bersama-sama melepaskan ilmunya yang saling bertentangan. Bisa dibayangkan betapa hebatnya. Untunglah, Sang Aji telah mengantongi ilmu sakti Bayu sejati ke dalam perbendaharaan hatinya, berkat ajaran Ki Tunjung Biru. Kecuali itu, seluruh tubuhnya telah diliputi kemukjizatan getah sakti pohon Dewa Daru. Itulah sebabnya, begitu ia mengatur tata pernapasan dan tata peredaran darah, segera ia terbebas dari guncangan. Dengan cepat ia dapat menguasai ketenangannya kembali. Dan dalam ketenangannya itu mulailah dia bisa merasakan irama dan nada suara tanduk dan salak Kebo Bangah. Heranlah dia, mengapa suatu nada suara bisa mempengaruhi ketenangan seseorang. Malahan bisa menusuk dan menikam jantung. Tetapi setelah diamat-amati dengan seksama, mulailah dia mengerti. Ternyata suara mereka itu kadang-kadang mengalun tinggi, kemudian merendah. Mendadak saja bernada sama tingginya seakan-akan dua anak panah yang meluncur berbareng membidik sasarannya. Masing-masing tak mau mengalah dalam perlombaan itu. Kerap kali bahkan saling menindih dan saling menikam. Titisari yang telah tersumpal telinganya, kala itu nampak tertawa senang. Maklumlah, dia bebas dari pengaruh nada ayahnya dan Kebo Bangah. Dengan pandang geli ia mengamat-amati mereka berdua. Bersambung ke bab 83. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.